Bu, bu, kedengaran nggak? Deres ya bu ya, dibiarin hujan malah deres. Nah, saya doa dulu, doa sebentar, doa. Kita aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hawalaina wala alaina, 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 Allahumma hawalaina wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya minum dulu ya. Kasihan yang nyender di dinding itu. Gak apa-apa ya bu ya. Ya kan jadi punya panggung masih jam 11. Lanjut. Nah, ini mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu. Suka perhiasan? Suka perhiasan? Suka. Tapi orang kaya bukan karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Gawat tasnya aja begini pak, wayahi masuk taruh, tuing tuing tuing, digoyangin jarinya. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow, wayahi pengawasan sambil berkipas, guncrang guncring, guncrang guncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu ikatan istri pimpinan titik-titik. Bahasa disebut belakangnya gak enak. Pengajiannya nang hotel Novotel. Begitu masuk ballroom ruangan hotel, selamat datang Bapak Ustadz. Ibu-ibu sosialita, kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya itu kayak pentolan bakso setan itu nah. Gede, segede kepala bayi. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya. Napa bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya orang yang kaya yang sebenarnya syukur di hatinya, nerimo apa adanya. Bu, jadi istri yang nerimo. Istri yang nerimo itu istri yang qanaah. Dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo.
Ya iyalah kalau segitu mah. Ya Pak ya. Dikasih 15 juta nerimo. Dikasih 5 juta nerimo. Dikasih 500.000 sebulan nerimo lan nelongso. Cuma dikasih 50.000 is oke wae aku rapopo. Ya nggak cukup dong Pak. Ingat kalau kata orang di media sosial, tadi bibi itu apa? Lomba foto. Pikir saya lomba fotonya lomba begini kan. Ternyata foto unik pengajian itu yang bagus itu. Bu, foto itu jangan keseringan begini ya Bu. Tahu artinya nggak begininya apa? Jadikan aku yang kedua. Itu maksudnya. Makanya jangan begini, sak gini, begini, bagus. Begini, bapak-bapak mah senang semua. Jadi balik lagi bahwasanya ibu-ibu rahimakumullah, qanaah. Berapapun dikasih suami kita qanaah. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, jadilah istri yang qanaah. Tapi buat bapak-bapak, ya juga kalau ngasih istri itu, kalau bapak-bapak ada rezekinya, kalau bapak-bapak ada lebihnya, jangan pelit sama istri. Gitu begitu. Ingat kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya baik, ajarin. Gitu begitu. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Ulang serap. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Lampung Timur Bapak HM Dawam Raharjo, yang beliau tadi sudah menyampaikan sambutan, dan kehadiran beliau hari ini dilanjutkan keterwakilannya oleh Ibu Camat. Ibu Camatnya cantik ya. Janda bukan sih? Guyon ya Bu. Ini kameramen saya tadi mana sih? Zul. Ini kayaknya kependekan. Tegain lagi, naikin lagi Zul. Oh enggak gitu ya? Ke ini, enggak apa-apa gitu aja, biar kena semua. Selanjutnya yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur, wakil rakyat hadir bersama kita, langsung double. Yang paling senior dulu Bapak Joko
Pramono, kumisnya rodok tebel, rodok tipis. Itu kumis idola para janda, Pak. Dari fraksi PDI Perjuangan, yang saya hormati Bapak Gunardi, orangnya ganteng, manis, jangan kok malah mirip Kiai Jainuddin MZ ya? Ya coba pecinya kalau gitu malah mirip Kiai. Cuman jambangnya aja yang nggak di sini. Mirip malahan. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, memang saya sarankan kader NU itu jangan di satu partai, Pak. Nanti sikut-sikutan. Sumpah kalau di satu partai. Kader NU itu kalau bisa jadi semua. Ada yang dari PDI Perjuangan kayak beliau, ada yang dari PKB, ada yang dari Golkar, ada yang dari Demokrat, Nasdem. Kalau yang satu itu janganlah ya. Yang satu itu aja yang jangan. Kalau kata Mbah Yai Marzuki Mustamar, kalau masuk yang satu itu batal baiat NU-nya. Tapi nggak usah sebut yang satu itu, nggak usah disebut, nggak enak. Semoga beliau berdua mengemban amanah sebagai legislator mudah dan lancar. Cuman saya sarankan, hujan ini, saya sarankan Bapak Ibu jangan sering-sering minta duit sama anggota dewan. Setuju nggak kira-kira? Karena anggota dewan itu bukan punya kuasa anggaran. Anggota dewan itu gajinya terbatas, tunjangannya terbatas. Mana sekarang nggak boleh perjalanan dinas. Gara-gara pandemi kering semua tuh anggota dewan. Jadi kalau jenengan minta terus, tekor nggak pulang modal dia. Akhirnya bininya minta pisahan nantinya. Kuyon ge. Akhirnya anggota dewan korupsi, wong dimintain terus. Cuman kalau anggota dewan hadir bersama konstituennya kayak Pak Joko dan Pak Gunardi, berarti beliau peduli dengan kita. Hadirnya itu yang lebih penting. Mudah-mudahan beliau terpilih kembali menjadi legislatif. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati tuan rumah Bapak Kepala Desa Gunung Sugi Besar, Pak Ishak. Beliau ini hebat, bisa semua bahasa. Sudah berapa periode, Pak? Satu periode, berarti harus didoakan 2 periode. Habis 2 periode, Pak Ishak nyalon jadi anggota dewan aja lah. Dari NU juga, terserah mau partainya apa, boleh PKB, tapi jangan berantem sama Gus Gunardi. Terus kita doakan dari wakil bupati dulu nantinya. Amin. Selanjutnya yang saya hormati kepala desa yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya senang ada yang non muslim ya, Pak. Dengan hebat, Pak. Mau ikut pengajian ya, mau ikut pengausan. Ini yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang disebut dengan keberagaman. Jenengan kalau bisa, Pak, jadi pengurus NU cabang Nasrani kalau bisa. Ya karena NU itu hebat, Pak. NU, saya sangat terharu karena NU yang pertama kali mengusulkan penghapusan kata kafir terhadap warga negara non-muslim dalam hidup berbangsa dan bernegara. Waktu rekomendasi itu dikeluarkan, saya yang menitikkan air mata. Bangga bernahdlatul ulama. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sudah lama mengusulkan, karena dalam hidup berbangsa dan bernegara nggak boleh kata kafir disematkan kepada warga negara non-muslim. Karena kalau kita masih pakai kata kafir, maka mereka akan menjadi warga negara kelas 2. Jadi tidak punya hak yang sama dengan warga negara yang lain.
Ini kajian fikih, usul fikih tingkat tinggi ini. Kalau orang nggak ngerti, ya mending nggak usah memperdebatkannya. Ini luar biasa. Memang begitulah Islam, rahmatan lil alamin. Saya doakan bapak-bapak kades yang hadir sukses semua memimpin desanya. Tidak dipanggil jaksa. Ini masalah ADD sih Pak. Anggaran dana desa itu selip dikit jaksa urusannya. Jadi ada Pak Kades yang udah 15 tahun jadi Kades nyumbang. Saya doakan jenengan tambah sukses ya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Lampung Timur yang kehadirannya diwakili oleh Ibu Nyai Alfiah. Semoga beliau beserta pengurus yang lain diberikan kesehatan dan kekuatan. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pengurus MWCNU Kecamatan Sekampung Udi, yakni Romo Kiai Nur Fuad beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus PAC Muslimat NU Kecamatan Sekampung Udi beserta pengurus ranting muslimat 17 ranting ya. Tadi pelantikan yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan ibu-ibu pengurus dan beserta semua anggota dalam menjalankan kegiatan muslimatnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Khususnya tuan rumah, yakni pengurus ranting Desa Gunung Sugi Besar yang telah menjamu kita, yang telah mengadakan kegiatan pada hari ini. Dan alhamdulillahnya bersamaan dengan ini turun hujan. Karena di sini tidak ngundang Mbak Rara tadi. Cuman kalau pengen ngundang Mbak Rara kejauhan dari Nusa Tenggara dibawa ke sini ya kejauhan. Ongkosnya mahal, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, hujan tak perlu kita tolak. Mudah-mudahan beserta hujan ini turun rahmat, karena doa-doa dikabulkan oleh Allah inda nuzulil ghaith, ketika turun gerimis. Doa-doa makbul indal matar, ketika turun hujan. Maka sekarang ini mumpung gerimis, mumpung hujan, doa, minta sama Allah. Yang jelas yang kena air hujan saya doakan masuk surga semua. Makanya kalau hujan deras jangan di bawah taruh, pas di sana, biar basah kuyup ya. Saya doakan panjenengan yang datang bersamaan dengan gerimis ini, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, rai-rai kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Enggak laku doanya. Gus Gunardi berapa sih istrinya? Ada mana-mana. Oh, istrinya langsung ganyung gitu ya. Dia nggak ngedengar doanya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maksud saya tambah solehah istrinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita ngaji. Saya ini sudah 3 kali lah ngisi ceramah Muslimat Sekampung Udi itu. Dulu waktu saya masih on air di Radio Bioli, sudah 3 kali akbaran Muslimat Sekampung Udi. Udah lama betul berarti, udah lama betul. Kalau ngisi bapak-bapak ya berapa kali ngisi di Sekampung Udi. Ini kita jumpa lagi. Saya perkenalkan ulang, nama saya Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman, namun senes tiang Jawi. Karena bapak saya itu Lampung Komering, ibu saya Ogan. Jadi kok bisa namanya Suparman? Karena lahirnya bulan Safar, maka asmane Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman.
nek paing yo paiman, nek legi yo legiman, nek pon ya poniman, nek kliwon kliwonan. Allahu Akbar. Sebetulnya dulu waktu saya lahir, kan saya lahirnya di Lampung Utara. Waktu saya lahir itu bulan Safar, ya biasanya orang Lampung, Komering, Sumatera ini kalau lahir bulan Safar ya namanya Safarudin. Tapi begitu mau dikasih nama Safarudin, Safarudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Nggak jadi namanya Safarudin, maka namanya Suparman. Tapi malah keren. Kalau di Amerika Suparman itu iso mabur. Ya sama aja itu gegoh gawuh ya Pak. Suparman, Superman. Logat Inggrisnya Superman. Logat kitanya ya Suparman. Jadi itu ceritanya Pak, makanya jadi Suparman ya Bu. Saya tinggal di Jalan Durian 1, Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Kemudian istri baru 1. Baru ya, pengen nambah lagi nggak berani. Anak baru 2, mudah-mudahan nambah lagi. Tapi anak saya ini kan begini. Dulu saya ceramah nang sekampung Udi ini, belum punya anak keturunan. Saya ceramah di dekat pondoknya Pak Yai Nur Laili Al Habib, itu belum punya keturunan juga itu. Pengajian malam di Pugung Raharjo belum punya keturunan. Saya minta doa sama jamaah, minta keturunan, gak dikasih-kasih. Saya sampai kalau pulang ngaji itu ngacak laki, bukan saya ini. Kok nggak ngasil-ngasil? Kata dokter Pak Yai, libur, jangan dulu ceramah. Libur nggak usah ceramah, kalau bisa booking hotel ngembat. Alhamdulillah cas pulang ngasil Pak. Terus kata saya setelah punya anak yang pertama jangan KB, kita susah punya keturunan. Ya karena sibuk keliling lagi, malah ngurusin pondok yang sedang dibangun, nggak ngasil-ngasil juga. Alhamdulillah nggak perlu sengaja liburan kemarin pas pandemi Pak, lockdown. Stay at home gara-gara pandemi. Nang Bandar Lampung Jumatan aja nggak boleh. Boro-boro pengajian akbar, taklim libur, Jumatan 3 Jumat libur. Tapi gara-gara libur cas pulang langsung hamil yang kedua. Alhamdulillah. Begitu di USG perempuan. Saya bingung apa mau dikasih nama corona ini ya, atau siapa namanya. Ini barokahnya COVID, berarti di balik COVID itu ada barokahnya. Jadi jangan kebanyakan mengeluh. Ini karena perkara pandemi itu bukan masalah masa kini saja. Dulu sudah pernah terjadi pandemi juga, bahkan di zaman Nabi. Sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah, stay at home. Berkah corona orang kampung pinter bahasa Inggris semua, menang nang omah, stay at home. Kerja dari rumah, home working. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian dirumahkan, tidak lagi digaji, home pimpa, alaihum gambreng. Kan berkah corona pinter bahasa Inggris semua. Makanya corona mengajarkan kita semua buat peduli dengan sesama, buat berbagi dengan sesama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masih perkenalan singkat. Saya ini pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama
PWNU Provinsi Lampung, LDNU, kembian yo LDNU aja, tukang ceramah pokoknya. Dan juga di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Segitu dulu perkenalannya. Tinggal di Jalan Durian 1, Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Bu Camat, Bandar Lampungnya mana? Ya? Ya, satu kelurahan kita. Waidadi jalan apa? Enggak denger. Ya. Oh, Jalan Manggis ya. Saya di Jalan Durian 1. Durian 1 Pulau Damar ya, dekat Pulau Damar gitu. Jadi Jalan Manggis itu Waidadi lama apa baru, Jul? Yang lama ya, Waidadi lama. Saya Waidadi barunya gitu. Bagasraya Bu patokannya. Kalau saya Bagasraya gitu. Baik. Kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengajian kali ini karena yang hadir banyak ibu-ibu muslimat, karena ini memang pengajian muslimat, saya hendak menyampaikan tentang resep hidup bahagia. Karena kita ini sudah baru lepas dari masa pandemi, kita dihadapkan dengan ujian yang berat. Bagaimana agar kita semua bisa hidup bahagia? Karena yang namanya hidup di dunia ini cuma sementara. Gila bangge. Jangan sampai yang sementara ini kita buat menjadi sengsara. Yang sementara ini kita bahagia, sa'idun fid dunya, sekaligus juga nanti di akhirat kita semua bahagia, wa sa'idun fil akhirah. Allahumma amin. Resep yang pertama yang perlu saya sampaikan yakni perbanyak syukur. La in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Saya sampai ditanya, ngapa mesti ada kata pasti 3 kali? Karena kalimatnya ini la azidannakum, ada nun taukid. Nun taukid sakilah sebat lil mubalaghah. Artinya memang ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, kalau saya bersyukur, bapak-bapak bersyukur, ibu-ibu bersyukur, maka hidup kita akan bahagia, nikmat akan ditambah oleh Allah. Kita itu dikatakan syukur kalau kita mensyukur yang punya kita, tidak risau dengan punya orang lain. Gila bangge, gila bangge. Yang punya kita disyukuri, Pak, yang punya bapak-bapak disyukuri. Jangan lihat rumput tetangga. Istri bapak-bapak ini cantik gak sih? Istrinya Gus Gunardi cantik gak? Manis, luar biasa. Boleh Pak memuji ibu-ibu itu depan halayak. Yang nggak boleh itu memujinya japri. Nggak boleh, itu bahaya. Nanti dia kelepok-kelepok. Saya kasih tahu bapak-bapak, suami bakal bahagia kalau dia mensyukuri punyanya sendiri. Ingat kata orang di pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan dulu. Biar tahu bapak-bapak ini, jangan dijajal baca orang Pak, jangan macam-macam. Kita syukur yang punya kita. Buat ibu-ibu juga begitu. Nggak usah repot dengan punya tetangga, yang punya kita saja yang disyukuri. Gitu mungkin. Sengsara hidup kalau kita risau dengan punya orang. Tetangga beli kulkas panas, tetangga ganti mobil menggigil, tetangga ganti motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Apalagi ketemu bini tukang manasin laki. Bapak-bapak mana pulang kerja capek, udah pegel semua, mana banyak masalah, uang anak sekolah belum kebayar,
Ketiban pulang ke rumah, bininya tukang manasin. Pak tonggone tuku mobil, bapak kapan? Panas lagi bu. Pak tonggone ganti motor, bapak kapan? Pak tonggone ganti istri, bapak kapan? Ya kalau mau diganti ya nggak apa-apa. Ini hujan barokah lagi ya. Jadi Bapak Ibu ingin saya tegaskan, hidup paling enak, hidup paling bahagia itu yakni orang yang bersyukur. Yang punya kita disyukuri, jangan yang punya orang. Karena begini, kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Gini bengge. Kalau ibu-ibu terganggu pendengarannya gara-gara suara hujan, nanti nonton di YouTube. Enggak ada suara hujan yang masuk nantinya. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Jadi saya ulang lagi, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda menjadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Makanya kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian semua banyak perhiasan. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya yakni kaya jiwa kalian semua. Bu kedengaran nggak? Deres ya bu ya, dibiarin hujan malah deres. Nah, saya doa dulu, doa sebentar, doa. Kita aminkan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hawalaina wala alaina, 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 Allahumma hawalaina wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Saya minum dulu ya. Kasihan yang nyender di dinding itu. Gak apa-apa ya bu ya. Ya kan jadi punya tukang panggung. Masih jam 11. Lanjut. Nah, ini mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan.
Bu, bu, suka perhiasan? Suka perhiasan? Suka. Tapi orang kaya bukan karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Gawat tasnya aja begini pak, wayahi masuk taruh, tuing tuing tuing, digoyangin jarinya. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow, wayahi pengawasan sambil berkipas, guncrang guncring, guncrang guncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu ikatan istri pimpinan titik-titik. Gak usah disebut belakangnya, gak enak. Pengajiannya nang hotel Novotel. Begitu masuk ballroom ruangan hotel, selamat datang Bapak Ustadz. Ibu-ibu sosialita. Kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai, ada yang liontinnya itu kayak pentolan bakso setan itu nah. Gede, segede kepala bayi. Itu kalau digawa kondangan nunduk badannya. Nopo bu, sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Makanya orang yang kaya yang sebenarnya syukur di hatinya, nerimo apa adanya. Bu, jadi istri yang nerimo. Istri yang nerimo itu istri yang qanaah. Dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya Pak ya. Dikasih 15 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. Dikasih 500.000 sebulan, nerimo lan nelongso. Cuma dikasih 50.000, is oke wae aku rapopo. Ya nggak cukup dong Pak. Ingat kalau kata orang di media sosial, tadi ibu itu apa? Lomba foto. Pikir saya lomba fotonya lomba beginian. Ternyata foto unik pengajian itu yang bagus itu. Bu, foto itu jangan keseringan begini ke Bu. Tahu artinya nggak begininya apa? Jadikan aku yang kedua. Itu maksudnya. Makanya jangan begini, sak gini, begini, bagus, begini. Bapak-bapak mah senang semua. Jadi balik lagi bahwasanya ibu-ibu rahimakumullah, qanaah. Berapapun dikasih suami kita qanaah. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, jadilah istri yang qanaah. Tapi buat bapak-bapak, ya juga kalau ngasih istri itu, kalau bapak-bapak ada rezekinya, kalau bapak-bapak ada lebihnya, jangan pelit sama istri. Gitu begitu. Ingat kalau kata orang di media sosial, ingin istrinya baik, ajarin. Gitu begitu. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya cantik, modalin. Gajian sekali-kali lah bapak-bapak itu, apalagi anggota dewan. Sekali-kali Pak sama istri, mama. Saya jadi anggota dewan manggilnya mama. Jangan mail lagi tuh Pak, katok lah. Mama. Misalnya begitu. Ada apa Pak? Nah ini sebab bapak-bapak. Sini. Kirain mau kena marah. Duduk. Ada apa Pak? Rogoh kantong kanan, banting 15 juta. Cedeker. Ini duit apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku terasi, cabai, berambang, minyak goreng, ongkos anak sekolah. Cukup tidak Mama? Cukup Papa. Kira-kira ini Papa ini pasti ada sisanya. Sisa buat Mama saja. Senang istri 15 juta sebulan uang belanja. Istri langsung bangkit, balik badan mau ke dapur. Nanti dulu Mama. Ada apa lagi Papa? Rogoh kantong kiri. Banting lagi, jeleker 15 juta. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus buat Mama. Terserah yang 15 juta ini mau diapakan.
15 juta uang belanja, 15 juta bonus buat istrinya, 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi. Haduh, ngimpi nganti jedut langit. Iya dong, Pak. Kalau bapak-bapak mampu, begitu suami yang baik. Jangan pelit sama istri. Setuju nggak, Bu? Tapi di satu sisi kalau suaminya nggak mampu, namanya orang rezeki masing-masing ya, Bu ya. Ya mesti qanaah dong. Karena begini, pada akhirnya ibu-ibu, kebahagiaan bapak-bapak itu bukan punya mobil mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi ngetren. Pada akhirnya kebahagiaan semua laki-laki itu punya istri yang solihah. Gitu begitu. Istri yang qanaah, istri yang pandai bersyukur. Coba bapak-bapak ngasih istri 30 juta, istri kalau nggak qanaah ya masih kurang saja. Ini penyakit yang namanya bakhil, kikir, tidak syukur, tidak qanaah, itu penyakit. Berapapun kita nggak akan pernah cukup. Coba kan rasakan sensasinya rasa bahagia, hidup susah, tinggal ngontrak, borok-borok mobil motor, yang punya cuman sepeda. Kadang-kadang suami merasa envy. Tahu envy nggak, Bu? Minder sendiri, ngirik sama punya orang. Teman-teman tetangga sudah punya semua, dia masih tinggal ngontrak. Maaf ya, Ma, gara-gara kawin sama saya kamu susah. Tetangga sudah kebeli motor mobil, kita punya cuman sepeda. Tetangga rumahnya bagus, kita rumah masih ngontrak. Ini pun sering nunggak. Apa kata istrinya? Enggak kok, Pak. Saya bangga punya istri kayak Papa. Subhanallah. Ada nggak sih bini kayak gitu? Ada nggak ya, Pak? Itu agak malas ngejawabnya itu. Saya bangga punya suami kayak Papa. Enggak apa-apa kita tinggal ngontrak. Enggak apa-apa kita enggak punya. Yang penting Papa sayang sama kami. Subhanallah. Ini mah enggak. Apa jawab bininya? Iya, sial saya dapat laki kayak kamu. Coba dulu waktu pacaran jadian aja sama Pak Gunardi. Laki saya juga sudah anggota dewan sekarang. Kan banyak mantan-mantan Pak Gunardi itu menyesal sekarang. Allahu Akbar. Artinya Bapak Ibu, kebahagiaan suami, saya mewakili bapak-bapak ya. Kebahagiaan suami itu adalah istri yang solehah. Bahagia betul. Bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, istri yang solehah. Itu kebahagiaan setiap suami. Makanya ibu-ibu, di poin yang pertama saya ingatkan, kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita banyaklah bersyukur, syukur yang punya kita. Kalau kita sudah bahagia, kita bakal sehat. Tapi kalau kita nggak bersyukur, apa-apa kita ngutang, apa-apa cicilan. Ingat kalau kata dokter yang dari Jawa itu, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ini kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak? Penyebab penyakit bukan makanan, tapi pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Maka kalau jenengan pengen bahagia, sehat badannya, mulai sekarang berhenti nyicil. Setuju atau setuju? Ini mau boro-boro mau sehat, mobil nyicil, motor nyicil, baju nyicil, seragam pengajian nyicil. Mana nggak lunas-lunas? Enggak, jenengan jujur, ini seragam muslimat udah lunas belum? Alhamdulillah kalau sudah lunas. Tapi saya tuh kalau pengajian muslimat ini biasanya bajunya ada yang beliin biasanya. Enggak ya, Bu? Beli sendiri? Oh, sama berarti ya, sama Banser. Banser itu mana Banser tadi? Saya lupa. Sahabat-sahabat Ansor yang saya hormati, sahabat-sahabat Banser, sahabat Banser niku Bapak Ibu luar biasa ya. Saya berharap begini, Lampung Timur ini bupatinya NU ya. Wakil gubernur kita NU, anggota dewannya NU semua. Bu ya Pak, pengawalnya itu Banser Pak, sekalian dikasih gaji gitu.
Banser tuh kasihan loh Bu, nggak ada gajinya. Ya Pak ya. Banser niku seragam tuku dhewe. Ngepam berangkat dhewe. Ora ono bayarane. Nek ra kuat baliyo. Suruh pulang kalau nggak kuat. Luar biasa. Makanya pejabat-pejabat NU itu. Jadi Banser itu bagaimana? Mereka tidak perlu meninggalkan aktivitasnya sebagai Banser penjaga Kiai dan NKRI, tapi mereka juga punya anak istri. Ya kalau Banser sing sugih kayak Pak Erick Thohir mah enak lah. Bansernya sugih. Ini Banser-Banser yang ngepam, yang kehujanan di jalan Bapak Ibu. Nah ini tanggung jawabnya nih, yang sugih-sugih di Nahdlatul Ulama. Tanggung jawab para kiai ini, para pejabat-pejabat di NU. Mudah-mudahan sejalan dunia sampai akhiratnya barokah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saya balik lagi bahwasanya perbanyak syukur. Satu. Yang kedua, kalau ingin hidup bahagia, jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ibu taat Allah, taat suami. Kalau muslimah, jaga ketaatan kepada Allah. Dikarenakan hadisnya begini, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok saya pakai ta'awud ya? Enggak apa-apa, hadis qudsi. Tafarragh li'ibadati. Lapangkan waktu untuk menyembahku. Ini bukan Al-Qur'an ya, Bu. Saya tadi lupa, tapi ini hadis dia. Yang namanya hadis qudsi itu bisa sahih, bisa dhaif, walaupun dia firman Allah ya. Tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, jaga salatmu, amla'u sadraka ginan, kau penuhi dadamu dengan kekayaan. Jadi kalau pengen bahagia, pengen sugih, jaga salat. Jangan sampai kayak kata orang salat zuhur mepet asar, asarin numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak lihat sholat subuhnya begini, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Ya bener lah qodoan niatnya. Tapi ibu-ibu nyusul, apa kata ibu-ibu? Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kawanan lan kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Saya mending walaupun sholatnya keroyoan, namanya jamak total namanya, saya mending masih kelihatan sholat. Tapi yang lebih hebring lagi orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Maka tafarrugh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini kan unik. Allah enggak berfirman begini, jaga salat nanti rumahmu penuh dengan perabotan, tidak. Jaga salat nanti lemarimu penuh dengan Tupperware, tidak. Jaga salat nanti halamanmu penuh dengan parkir mobil, tidak. Jaga salat nanti berangkasmu penuh dengan perhiasan, tidak. Jaga salat nanti dadamu penuh dengan kekayaan. Orang kaya itu orang yang nggak punya utang, gitu begitu. Orang yang nggak punya utang, maka bebaskan diri kita dari hutang. Pokoknya sekarang Bapak Ibu jangan mikirin punya orang, punya kita saja. Syukur yang punya kita, kita tekun ibadah, tambahi sama tahajudnya. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan barokah, bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. 2, jaga sholatnya. Yang ketiga, kalau ingin hidup kaya dan barokah dunia sampai akhirat, perbanyaklah sedekahnya. Makanya mohon maaf Pak Ustadz, Pak Yai,
mohon dapat menggalang dana. Nah ini sudah atensinya luar biasa, menggalang dana. Hidup ini kalau ingin bahagia ya berbagi dengan sesama. Kalau ingin hidup bahagia perbanyak sedekahnya. Saya ini ditegur, jujur aja Bapak Ibu, ditegur orang, Pak Yai, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Tapi pikir-pikir iya juga ya. Dakwah niku Pak, kalau di mimbar Pak, duduk begini, berdiri di panggung. Sekarang saya pengen berdiri nih. Berdiri di panggung atau mimbar-mimbar Jumat. Coba lihat nang Bandar Lampung Pak, cuman khutbah Jumat. Kalau ada Bandar Lampung Bapak Ibu, cuman khutbah Jumat itu disangoni. Masjid-masjid jami itu Pak, khutbah Jumat cuman 10 menit 500.000 gopek. Jadi kalau dakwah itu di mimbar Pak, sudah dakwah sekarang ini ya amplop. Dakwah itu kalau dibangun di mimbar, saya pulang ke sini, dari sini yakin sama panitia disangoni. Iya kan? Mau tepuk tangan? Enggak, jangan malu-malu, tepuk tangan aja. Yakin disangoni. Kalau panitianya lupa, ya ditransfer lagi atau diantar ke rumah. Saya jadi begini, saya mengatakan dakwah di mimbar ini cuma syiar Bapak Ibu. Ceramah niki ya cuma syiar. Makanya saya malu sama Gus Baha. Malu sama Gus Baha. Gus Baha itu nggak mau Pak disangoni. Padahal ilmunya ibarat kata jedut langit. Ilmunya betul-betul mumpuni Bapak Ibu. Beliau itu lebih dari gelar profesor. Nah, kan saya kembali lagi, ini dakwah itu bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Setuju nggak kira-kira? Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Saya mau ingetin sama Bapak Ibu, berhenti dulu Pak mempermewah masjid. Ini masjidnya udah bagus belum? Oh bagus. Berhenti dulu bongkar pasang masjid. Sudah pakai keramik, gatel tanganin, dicongkel ganti granit. Sudah pakai granit yang warna krem, gatel lagi, ganti yang warna hitam. Padahal itu jariah orang loh Pak. Nabi sudah ingatkan kita, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya orang berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid sudah bagus, nggak usah bongkar pasang. Yang kita pikirkan kalau ada tetangga masjid yang kelaparan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini luar biasa. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tak ulang lagi. Orang kaya bolak-balik umroh alasannya rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Gino pengge. Cocok apa cocok? Buat apa masjid megah? Ada tetangga masjid nggak kebeli beras. Untuk apa masjidnya mewah? Kalau ada tetangga kita yang nggak bisa bayar sekolah. Ini yang penting Bapak Ibu. Islam tidak boleh kehilangan rahmat lil alaminnya. Nggak boleh. Mari kita berbagi dengan sesama. Makanya saya punya gerakan serbu Pak, sedekah sehari 1000. Gerakan serbu itu Bapak Ibu sudah puluhan rumah yang dibedah, anak yang mondok kita bayar, pondok nggak punya sumur bor kita bikinkan sumur bor, orang sakit nggak bisa kebayar kita hantar ke rumah sakit, ibu hamil nggak punya BPJS tapi harus operasi karena bayinya sungsang, kita bantu dengan uang 1000. Nah kita punya koin NU. Koin NU itu nasional, di bawah lembaga amil zakat resmi.
Maka Bapak Ibu, kita sukseskan koin NU ini Pak, dengan koin NU. Tapi saya ingatkan, orang NU jangan cuma fokus membangun gedung. Biar juga NU nggak punya gedung, tapi NU tetap jaya, nggih. Setelah sambil membangun gedung, cari nih duafa binaan kita, cari orang-orang yang lemah di lingkungan kita. Sembari membangun fisik, kita juga membantu orang-orang yang lemah, orang-orang tua jompo, santri yang nggak bisa berangkat ke pondok pesantren, yang nggak bisa bayar sekolah dan lain sebagainya. Karena itulah dakwah yang sesungguhnya, kita berbagi dengan sesama. Jadi kalau bisa nih koin NU ini, koin NU ada Lazisnu yang ngelola ya. Lazisnu punya program bedah rumah. Saya tiap bulan bedah rumah loh Bu, Pak. Bedah rumah loh Pak. Bedah rumah kita itu 16 juta. Biayanya cuma 16 juta jadi. Tapi sambatan Pak. Satu rumah itu 3 sampai 1 minggu selesai. Bata merah, bata bolong. Atapnya rata-rata asbes tapi ya. Rumahnya paling kecil 6 kali 6. 16 juta jadi. Dari kita untuk kita. Tapi kalau bedah rumah dari pemerintah, banyak potongannya. Ya Pak ya. Banyak potongannya. Ngapura nggih, mangapura buat pemerintah ini. Kadang-kadang kalau bedah rumah dari pemerintah Pemda Bapak Ibu, cairnya berapa, yang di bedah rumahnya harus ngasih lagi 5 juta kan? Ada yang 10 juta nambahnya. Ini mohon maaf saya belak-belakan ini. Tolong Pak pemerintah, kalau bedah rumahnya kayak gitu ya nggak usah bedah rumah dong. Karena kejadian ini Bapak Ibu, dia bedah rumah harus ngasih 5 juta lagi biar rumahnya bisa selesai. Alasannya anggarannya cuma sekian, ngutang ke tetangga semua Bapak Ibu. Apa jadinya? Nih, nah ini kalau program pemerintah. Makanya saya ingin pemerintah itu kalau dia nahdiyin jadi pemerintah yang baik. Betul-betul ngayomi buat masyarakatnya. Nih, program bedah rumah itu bagus. Saya lakukan itu Bapak Ibu cuman dari sedekah 1000 sehari. Apalagi kita nahdiyin Pak sangat banyak. Apalagi Lampung Timur ini. Yuk kita sedekah. Kita bantu orang yang lemah. Karena ngapa? Program sedekah ini nggak bisa sendirian. Harus barengan. Yang namanya dermawan kalau sendirian capek Bapak Ibu. Nggak ketanggung. Ini ada cerita ini. Suami pelit. Istri dermawan, enggak jadi. Istrinya pelit, suami dermawan, enggak jadi. Suami ngomong, arep mangkat Jumatan, masukin duit ke baju koko, bapakmu infak. Nanti kalau kotak amal lewat enggak masukin duit kan malu. Kata Pak Kades tadi, kalau ngaji harus bawa duit katanya. Kalau ngaji harus bawa duit, takut ditembak orang. Iya juga ya. Malu kalau nggak ngasih. Pak Gunardi belum sempat ngamplopin. Subhanallah ya. Kalau ngaji itu harus bawa duit. Betul itu. Nah, ini Jumatan harus bawa duit. Kata suaminya, masukin duit. Sama istri, dimasukin duit ke baju koko suaminya. Begitu suami mau masuk masjid, ngecek duit di kantong, ada 50.000. Suaminya pulang lagi nggak jadi masuk. Hopo? Katanya tadi Jumatan kok malah pulang lagi. Tadi duitnya berapa? Yang 50.000. Kebanyakan ini mah. Tukar. Nggak jadi Pak. 50.000 laki pelit. Padahal ibu-ibu itu ya, waduh solehah suami saya. Kemarin-kemarin pelit, sekarang mau infak di masjid. Dikasihlah 50.000 menyisihkan uang belanja. Tapi nggak jadi karena suaminya pelit. Atau dibalik, bapak-bapak yang dermawan, bini pelit, nggak jadi juga Pak. Wayai pengawasan. Bapak-bapak pulang ke rumah, pengen bawa kue. Ada cerita dari Imam Hasan Al-Basri. Barang siapa yang ngasih makan orang yang sedang ngaji, maka bisa mengeluarkan 70 setan dari aliran darahnya. Semangat jamaah. Saya pamit pulang ke rumah. Di rumah banyak makanan, mau tak bawa ke pengajian. Pulang ke rumah, begitu ngewadahin kue, istrinya takon, gua apa Pak? Sedekah orang ngaji di masjid. Istri enggak terima, rebut bantahan. Suami maksa bawa makanan kuenya jajanan, sama istrinya digantungin kaki suami, kuenya tumpah, jatuh ke tanah, enggak jadi dibawa ke masjid. Sampai di masjid tangan kosong, kata syekhnya, mana kuenya?
Mohon maaf saya sambil nangis. Saya mampu mengalahkan setan-setan. Ketika para setan kalah semua, setan datang. Gantungi kaki saya. Nggak jadi akhirnya sedekahnya. Tuh kan Pak, Bu. Dermawan ini mesti bersama. Makanya kalau kita gotong bersama, ranting muslimat, PAC muslimat, PC muslimat, ranting NU, MWC NU, cabang NU, mudah-mudahan kita bisa membantu sesama. Allahumma amin. Insya Allah siap mengamalkannya. Perbanyak sedekah. Waman qudira alaihi rizquh, barang siapa yang merasa sempit rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, silakan dia berinfak dengan apapun yang Allah karuniakan kepadanya. Ma naqasat shadaqatum mimma, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, malah semakin ditambah, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Yang berikutnya pesan buat ibu-ibu, saya ingin ingatkan, jangan lupa tapi ketaatan yang nomor satu seorang istri adalah ketaatan kepada suaminya. Karena begini, ada fenomena Bapak Ibu, fenomena di Bandar Lampung, ibu-ibu ikut pengajian, nama pengajiannya pengajian khilafah. Gara-gara baiat sama khalifahnya Pak, dia lebih taat sama khalifahnya daripada sama suaminya. Suaminya sakit di rumah, berak kencing di celana nggak diurus, malah ngebatin kapan matinya orang satu ini, malah nggak diurus. Nah ini saya ingin ingatkan poin yang ini Bapak Ibu rahimakumullah. Saya minta waktu lagi, nggak apa-apa ya, karena ini saya takut masuk ke sekampung udik Pak, aliran-aliran yang kayak gini. Yang jelas begini, ketaatan seorang istri itu ada pada suaminya. Surganya seorang istri itu ada pada suaminya. Perempuan itu paling gampang masuk surganya, paling gampang masuk nerakanya. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, tak ajari, taat manut perintah suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, tak ajarin juga, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu. Kalau nggak percaya, jajal, cobain. Jadi nggak usah jauh-jauh masuk surga. Masuk surga itu nggak harus ikut-ikut khilafah, khilafatul muslimin. Nggak usah ikut Hizbut Tahrir, nggak usah ngebom kayak teroris. Oke begini, kabupaten yang paling aman di Lampung ini Lampung Timur, karena Nahdiyinnya kuat sekali Pak, Lampung Timur. Tapi saya ingin kita semua waspada, karena begini Bapak Ibu, sekarang masuknya lewat lembaga pendidikan. Maka saya sarankan kali panjenengan hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Karena ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi radikalisme terorisme. 198. Di antaranya ada di Provinsi Lampung. Dan kalau mondok di sana gratis. Gara-gara gratis ini Pak, akhirnya orang jadi mondok. Dan mondok di sana tanpa sangat itu Pak, jenengan dari Pukung ya, yang belakang sering jumpa sama, pernah ke rumah ya Pak? Jenengan pernah ke rumah kan? Pak siapa, Pak Abadi ya? Bapak Mujahid ya? Saya pernah ke rumah jenengan ya? Saya jadi ingat sekarang, apa-apa, selingan. Balik lagi Bapak Ibu, 198. Di antaranya ada di Lampung. Saya nggak enak nyebut nama pesantrennya ya. Tapi kalau jenengan masukin anak ke pondok, ragu, konfirmasi sama Gus Gunardi atau sama aktivis-aktivis NU, Pak Yai Nur Fuad, masih ragu juga, konfirmasi ke saya. Karena saya tahu semua datanya. Saya tahu semua datanya. Saya tahu orang-orangnya. Karena orang-orang itu kalau tobat, ya ikrar setianya juga depan saya Pak. Ikrar setia NKRI-nya itu depan saya. Cuma ini datanya nggak bisa saya bocorkan di sini maksudnya. Tapi hati-hati masukin anak ke pondok pesantren.
Ya jangan juga dibikin geger, jangan khawatir Bapak Ibu. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.000. Sebanyak 23.000 lebih itu pesantren terafiliasi Nahdlatul Ulama. Jadi yang 198 itu Pak hanya 0,7%. Berarti masih ada 99,3% pesantren yang setia NKRI. Tepuk tangan dulu. Tapi maksud saya jangan masuk yang 0,7 itu. Ya selip apa jadinya? Ada ini santrinya Mbah Yai Sodik. Santrinya Mbah Yai Sodik masukin anaknya ke pondok pesantren. Yang pengajar-pengajar pondok tersebut dari pondok yang terafiliasi kelompok radikal. Nah kan salah Pak. Padahal sanad keilmuan bapaknya Mbah Yai Sodik. Saya kasih tahu sama dia, kualat dia sama Mbah Yai Sodik nantinya. Kok masukkan anaknya ke pondok yang kayak gitu? Ketawa nih, ponakan saya ketawa karena dia tahu orangnya. Jadi kita ini harus menjaga sanad keilmuan, jangan mentang-mentang murah, mentang-mentang gratis atau iming-iming. Kadang-kadang sekolah begitu mahal juga kadang-kadang. Terus sekolah Bapak Ibu, mohon maaf betul. SD titik-titik, TK titik-titik, SMP titik-titik, SMA titik-titik. Gak enak nyebutnya, takut saya disomasi orang nantinya Pak. Tapi kalau di sana diajarkan radikalisme, ada beberapa sekolah Bapak Ibu ya sekolah swasta, judulnya sih agama, hormat bendera haram. Di ruang kelas tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Gak mau mereka. Pancasila nggak ada, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Ada polisi, bapaknya polisi, anaknya sekolah di situ. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Ini bahaya, makanya hati-hati masukin anak ke sekolah. Jangan sementang tahfiz misalnya Pak, sementang misalnya kayaknya sekolahnya modern. Nah ini usul kalian pengurus muslimat ya Bu Nyai Alfiah. Kalau bisa NU bukan cuman bikin pondok. Kalau pondok NU memang nggak bisa tersaing. Karena mengapa? 83% pondok se-Indonesia ini milik NU. Tapi NU jangan cuman konsen di pondok. Kita bangun juga sekolah-sekolah terpadu. Kalau di Jawa itu apa? SD Islam Teladan. Itu milik NU itu. SMP Islam Teladan. Apa kalau Mbak Nuni, Bu Wagub kita, saya kemarin ceramah nang Waikambas ya Pak, SMK Nusantara. Luar biasa. SMK Nusantara. Kita nanti bisa dirikan SD Nusantara, SMP Islam Nusantara. Kita lakukan itu semua Bapak Ibu. Sekolah yang bonafit, sekolah yang favorit, yang punya akselerasi agar anak-anak kita masuk ke situ. Biasanya begini nih, orang-orang sugih itu Pak, maunya dia anaknya sekolah bonafit, sekolah favorit, membayar mahal juga nggak apa-apa. Nang Bandar Lampung sekolah-sekolah favorit itu Bu, uang masuknya 20 juta SD loh Pak. Uang masuk 20 juta, orang berani bayar. Tapi begitu di sana, cara sholatnya bukan madzhab Syafi'i. Diajarkan cara sholat yang beda. Anak saya masuk TK. Begitu masuk TK, diajarin doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Saya ini enggak fanatik buta. Iyalah, Allahumma ba'id baini juga dalam kitab Nihayatul Zen juga ada, Pak. Syafi'iyah juga. Cuman kan Syafi'iyah An-Nahdiyah kan pakai ini wajah tuh. Pakai kabir loh. Kan beda sama orang tuanya. Kata saya, nah, Allahumma ba'id baini enggak usah dihafal. Apalin wajah tu wajahi aja. Nanti store sama gurunya, Bi, kalau baca ini nanti nggak dapat konten, nggak apa-apa. Habis TK kamu pindah, kata saya, jangan lagi di sono. Artinya Pak, makanya saya di Bandar Lampung sedang menggagas itu. Selain saya bangun pondok pesantren, saya bikin rumah tahfiz sekarang Pak. Karena mereka juga pakai rumah tahfiz, soalnya kita bikin juga rumah tahfiz. Mereka bikin sekolah SD ini, kita bikin SD juga, kita bikin SMP juga. Orang berani bayar loh Bu. Maka dari itu dipelopori muslimat, saya sarankan didikanlah SD muslimat, SMP muslimat.
dengan grade tertentu, akselerasi tertentu, kualitas tertentu, yang akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang setia negara kesatuan Republik Indonesia. Rebutan. Harus begitu Bapak Ibu. Jenengan ini milih NU itu memang nggak salah. Ini wasiat Nabi Bapak Ibu. Kita ini milih NU, bapak-bapak pejabat nih, kades-kades milih NU nggak salah Pak. Karena wasiat Nabi. Apa wasiatnya? Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku, mayoritas mereka tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Wa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau kalian sudah melihat perselisihan yang banyak firqah, banyak madhab, banyak aliran, fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah kelompok yang paling mayoritas. As-sawadul a'zam. Mayoritas itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks keindonesiaan NU lan Muhammadiyah. Tepuk tangan lagi. NU lan Muhammadiyah. Yakinlah Bapak Ibu, kita ini BRN itu gak akan sesat. Ini sudah dijamin oleh Nabi. Ikut yang mayoritas, jangan ikut yang nyumput-nyumput. Itu kan aliran kayak gitu, nyumput-nyumput, ngaji aja nyumput-nyumput toh Pak. Likornya nyumput-nyumput, ikuti yang mayoritas. Apalagi yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang mendirikan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi satu guru, satu ilmu. Gelarnya saja Hadratus Syekh. Hafal Quran 30 juz, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, 6 kitab induk. Kalau ibu-ibu hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang. Apa? Karena suka ziarah, Pak. Apalah. Ini 6 kitab induk beliau hafal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ini enggak diragukan Bapak Ibu. Makanya jangan ikut-ikutan kelompok Wahabi. Mereka itu pengacau, bikin kerusakan di mana-mana. Ikut yang mayoritas. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kumpul di Chechnya. Chechnya itu siapa nama presidennya? Ramzan Kadyrov kalau nggak salah ya. Kumpul di Chechnya menyatakan Wahabi, Salafi, Takfiri bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah dikeluarkan. Karena mengapa? Mereka bikin kekacauan. Coba lihat, Suriah kacau, Irak kacau, Tunisia kacau, Mesir kacau, gara-gara mereka semua. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berikutnya, kalau jenengan bingung betul Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau yang lain. Apalagi kalau TNI Polri ya, dia tidak bisa begitu Bapak Ibu, mau netral. Satu pilihannya. Ketika umatku sudah berfirqah-firqah kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Firqatun najiyah. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah institusi, tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau jenengan bingung betul mau kemana, setialah dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan lagi. Itulah yang selamat. Nomor 1, kalau pengen berjam'iyah, NU itu udah mayoritas. Pokoknya Bapak Ibu, warga NU itu 100 juta lebih Pak. NU ini kalau punya bakat ngelawan negara, hancur negara ini. Tapi NU tidak punya bakat, secuil pun tidak punya rasa ingin melawan negara. Itu NU. Ya 100 juta, ya lumpuh negara ini Pak. Kalau NU kudeta bikin Republik Nahdlatul Ulama misalnya. Tapi luar biasa, makanya ulama kita luar biasa. Coba bayangkan, kalau pimpinan NU itu kayak Basir, kayak Baraja gitu ya, kayak Abdullah Sungkar, remek Republik ini Bapak Ibu. Tapi Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah warisan para wali Bapak Ibu.
Jam'iyah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah karunia dari Allah untuk Republik Indonesia. Nah, kalaupun tidak begitu, setia negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir sebelum kita menggalang dana, saya ingin ingatkan sabda Nabi. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih membaca Al-Qur'an. Jangan ketipu berarti ya, Pak. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Tapi mereka itu yang hafal Quran, ngajinya hebat-hebat, yang katanya sholatnya hebat-hebat, yang katanya puasanya hebat-hebat. Kila bunar, kila bunar, kila bunar. Apa kata Nabi? Mereka itu anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Serem banget ya. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang ini, Pak. Bu Yahudi alus, kiri neraka. Alusin lagi apa, Bu? Segawan neraka. Allahu Akbar ya. Artinya Bapak Ibu, mengapa Nabi sampai mengatakan kiri neraka? Karena kelompok ini walaupun mereka hafal Quran, dalam keyakinan mereka merasa paling beriman, mereka mengkafirkan siapapun yang gak segolongan mereka, bahkan mereka menghalalkan darah orang lain, menghalalkan darah orang muslim, menghalalkan darah saudaranya yang non muslim, dan ciri pokok mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka kalau kelompok ini sudah keluar, kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tuh perintah Nabi nih. Cuman memerangi gaya Nahdiyin ya begini, yang pakai bedil biar Densus 88, yang pakai bedil tuh biar TNI Polri. Kalau kita nih begini cara kita jaga anak-anak kita, jangan sampai sekolah di sekolah begitu, jangan sampai masuk pesantren-pesantren yang sedemikian rupa. Kalau mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali, fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Baik, sekarang kita menggalang dana dulu. Panitia siap-siap. Ini ibu-ibu yang